langsung nyaman kan gitu. Dia bilang dari hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatihudin SSI MN selaku Kepala BPS Kabupaten Banyumas. Yang terhormat Bapak Profesor Wahyu Tri Cahyanto SSI MSI PhD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat Ibu Atika Ratnadewi SSI MSI selaku Ketua Pojok Statistik Telkom University Purwokerto. Yang terhormat Ibu Damara Soli Nurkomaria SST selaku narasumber dalam webinar hari ini serta seluruh peserta webinar nasional Statis 2025 yang telah hadir pada kesempatan berharga ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar nasional dengan tema Statis, Statistik dan Visualisasi Infografis untuk Data yang Lebih Informatif. Di era digital yang serba cepat, data bukan sekedar angka, melainkan cerita yang dapat dikomunikasikan dengan lebih baik melalui visualisasi. Oleh karena itu, webinar ini hadir untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana statistik dan visualisasi infografis dapat membantu kita menyajikan data secara lebih informatif, menarik, dan mudah dipahami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ika Widanu Agustin sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator dalam webinar ini. Mari kita ikuti webinar ini dengan penuh semangat dan antusiasme, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu dari narasumber yang luar biasa.
Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Banyumas, keempat sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik FIPA Unsud, kelima sambutan dari Ketua Pojok Statistik Telkom Universiti Purwokerto, keenam sesi pematerian, ketujuh sesi tanya jawab, kedelapan dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk memulai acara ini dengan penuh semangat dan rasa kebangsaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyimak dan mengikuti dengan penuh hikmat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Banyumas, yaitu Bapak Muhammad Fatihudin SSI MN. Kepada Bapak Muhammad Fatihudin, dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Wahyu Tri Cahyanto SSC MSI PhD Wakil Dekan. Sugeng pagi menjelang siang, Prof. Ya, selamat pagi, Pak Fatih. Sehat, sehat lalu gitu, Prof. Kesibukan ya. Alhamdulillah sehat. Oh, Saya hormati pula Ibu Atika Ratna Dewi SIMSC, Ketua Tim Pojok Statistik Telkom. Ya, Sugeng pagi menjelang siang, Ibu. Ya, Gitu ya loh ya. yo. Alhamdulillah, Siap, Pak. segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Pagi hari ini kita Kulinone. bisa berjumpa secara virtual di akhir Sya'ban menjelang Ramadan besok. Ya, serta salawat salam mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya. Jadi terima kasih sekali pas apa ya Mbak Asih info Potik mau ngadain webinar terkait dengan statistik dan visualisasi. Jadi bagi kami BPS terutama di sini itu akan sangat membantu kami. Akan sangat membantu kami jikalau nantinya materi dari visualisasi ini akan dimanfaatkan oleh tidak hanya agen statistik, tapi juga oleh para statistisi di luar eh, Potik ini atau di luar Banyumas ini. Kenapa? Karena bagi kami seperti saya yang generasinya generasi apa ya kolonial ya itu kan selama ini memberikan atau menyajikan data statistik
dalam bentuk yang mungkin kurang menarik. Nah, sejak saya ceritalah di sejak 90-an ya, akan bercerita data bla 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 panjang sekali. Ya. Kemudian kalau bercerita misalkan angka pengangguran sekian, itu kan bentuknya tabel, bentuknya angka, bentuknya cerita. Jadi sangat minim kefahaman bagi konsumennya. Nah, sekarang bergeraklah terkait dengan visualisasi. Kalau di benak saya, memanfaatkan energi. Kenapa? Dengan ada visual, kalau nggak salah itu kan secara habit kita pada saat kita melihat ya hal yang sesuatu yang menarik itu akan terekam lebih lama ya. Mbak Ika itu di kampus itu kan pada saat lihat lihat cowok cakep kan kelingannya suwe meskipun suaranya apik tapi kalau kalah dengan pada saat ketemu melihat yang bagus dengan juga sebaliknya ya teman-teman cowok-cowok itu kan lihat nah, itu salah satu halnya contoh sederhana pada saat sesuatu disajikan dengan visual yang menarik jadi mudah-mudahan nanti data-data yang kita hasilkan baik oleh BPS ataupun nanti sektor lainnya bisa divisualisasikan lebih menarik lagi. Tidak hanya bentuk tabel. Ha- Harapannya nantinya ini visual yang menarik, yang bagus, yang sederhana itu dapat lebih cepat dicerna, lebih cepat difahami oleh para pengambil kebijakan. Sehingga tidak perlu memaknai angka tabel-tabel, tapi dari gambar, misalkan gambar itu ada seorang yang lagi bekerja, untuk tulis TPT, tingkat pengangguran terbuka, dan itu sudah memaknai, tidak perlu bekerja adalah bla 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 yang panjang ya. Jadi kami apresiasi mudah-mudahan webinar ini bermanfaat tidak hanya untuk BPS tapi untuk statistisi secara umum dan utamanya juga berdampak pada pengambil kebijakan yang akan mengambil kebijakan untuk kemaslahatan, kemanfaatan masyarakat terutama masyarakat Banyumas dan umumnya masyarakat Indonesia. Mungkin itu kembali selamat berwebinar, luruskan niat kita untuk kemanfaatan. Menjelang Ramadan, saya selaku pribadi dan pimpinan PPS Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatihudin atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga pesan yang diberikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memahami pentingnya statistik dan visualisasi dalam dunia nyata. Sambutan selanjutnya yaitu dari Wakil Dekan Bidang Akademik FIPA Universitas Jenderal Sudirman kepada Bapak Profesor Wahyu Tri Cahyanto SSI MSI PhD dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Wacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang sangat-sangat saya hormati, Bapak Kepala BPS Kabupaten Banyumas yang sangat mengagumkan ini, Bapak Muhammad Fatihudin, Magister Engineering. Ada juga di sini Ibu Ketua Pojok Statistik Telkom University Purwokerto. Ini Ibu Atika Ratna Dewi yang juga sangat luar biasa. Selanjutnya ada Ketua Tim Pojok Statistik BPS Banyumas. Nah ini Bu Dwi Asih, Bu Dwi Asih Septi Wahyuni itu ya. Eh, Serta hadir pula nampaknya eh, beberapa staf dari BPS Banyumas ataupun yang dari luar Banyumas juga hadir, para dosen dan juga para mahasiswa yang hadir dalam acara ini itu ya. Nah, izin menyampaikan ini kemarin kami dititipi oleh Pak Dekan untuk ikut bergabung dalam acara ini untuk membuka acara ini karena Pak Dekan kebetulan sedang ada acara di
kantor pusat di universitas itu ya, ada hal yang sangat penting sehingga mendeklarasikan kepada kami, wakil dekan akademik, untuk memberikan sambutan di acara ini. Nah, kemarin juga dihubungi oleh eh, ini dari eh, dosen kami juga itu ya. Acaranya ini apa kepo mas gitu ya. Kepo mas, kepo mas, ternyata ini apa singkatan gitu ya, kegiatan pojok statistik gitu ya, kegiatan pojok statistik BPS Kabupaten Banyumas. Nah, ini acaranya adalah berupa webinar dengan tema Statvis, yaitu statistik dan visualisasi infografis. Nah, ini memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Banyumas. Visualisasi ini menjadi sangat penting dalam menampilkan data gitu ya, karena tentu akan lebih eh, menarik. Jadi seandainya dalam bentuk tabel-tabel, mungkin seperti apa namanya, orang harus mencermati satu persatu. Namun begitu sudah di ini apa namanya digrafiskan, apalagi divisualisasikan, langsung bisa memahami. Oh, itu ternyata ada peningkatan, ada penurunan dan sebagainya. Itu akan lebih mudah terbaca oleh seluruh pengguna. Bahkan termasuk masyarakat umum begitu ya. Oh, misalkan angka apa, misalkan angka pengeluaran per kapita itu kan juga termasuk data semua. Jadi semua memang data itu akan bermakna kalau diolah dengan statistik gitu ya. Luar biasa ini memang, ini kami sangat mengapresiasi eh, acara ini. Semoga insya Allah akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh insan statistik dan masyarakat umum pada umumnya gitu ya. Kira-kira demikian sambutan dari kami mewakili Pak Dekan yang juga kebetulan eh, tokoh di statistik juga begitu ya. Selamat mengikuti webinar dengan semangat, insya Allah memberikan pengalaman bagi kita semua akan hal yang lebih baik tentunya dalam penyajian data secara lebih eh, menarik begitu ya. Terima kasih kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu Trishayanto atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Pojok Statistik Telkom University Purwokerto kepada Ibu Atika Ratnadewi SSI MSC dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat siang semuanya. Oke, yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Banyumas, Bapak Muhammad Fatihudin SSI MN beserta jajarannya. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA Unsud, Profesor Wahyu Tricahyanto SSI MSI PhD beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Pojok Statistik PPS Kabupaten Banyumas, Ibu Dwi Asih Septi Wahyuni, SST MSI. Yang saya hormati narasumber di acara hari ini, yaitu Ibu Damara Soli Nur Komaria, SST, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, serta para peserta webinar dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya, ya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar statistik dan visualisasi infografis untuk data yang lebih informatif. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, oleh Bapak Fatihudin maupun Bapak Wahyu, bahwa di era digital saat ini ya, data ini menjadi sangat aset yang berharga gitu nggih dalam berbagai bidang baik bidang akademik, pemerintahan, industri begitu nggih. Nah, data yang melimpah itu harus dapat diolah dan dapat disajikan dengan cara yang tepat agar dapat dipahami begitu, dapat dianalisis serta dapat digunakan secara efektif hingga nanti dapat menjadi eh, rekomendasi bagi bidang-bidang lainnya gitu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat memahami bagaimana mengolah data menjadi sebuah informasi yang menarik, jelas dan dapat mudah dipahami. Nah, infografis ini gitu ya, hadir sebagai solusi dalam menyajikan data secara visual agar lebih komunikatif.
Melalui webinar ini, kita akan mendalami berbagai teknik dalam mengolah data serta memvisualisasikannya dengan baik sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan pemanfaatan secara infografis. Saya mengapresiasi dari Telkom University Purwokerto ya mengapresiasi kolaborasi antara BPS Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan Pojok Statistik Telkom University Purwokerto dan Universitas Jenderal Sudirman dalam menghadirkan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Semoga webinar ini dapat menjadi wadah gitu ya berbagai ilmu dan berbagi ilmu dan pengalaman pengetahuan ya serta dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan menyajikan data dengan lebih efektif. Baik, ya. Saya kira cukup sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas di hari ini, narasumber, dan para peserta yang telah berpartisipasi di acara webinar kali ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atika Ratnadewi atas sambutan yang telah disampaikan. Kini tibalah kita pada sesi utama yang telah kita nantikan, yaitu pematerian yang akan disampaikan oleh Ibu Damara Solinur Komaria, SST. Beliau adalah seorang statisi ahli pertama BPS Kabupaten Banyumas yang akan memberikan ilmu dan wawasan berharga kepada kita semua. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari Ibu Damara Solinur Komaria, SST terlebih dahulu. Ibu Damara adalah seorang putri kelahiran Surakarta, tanggal 23 Maret 1995, yang bekerja dalam bidang pengolahan data selama 6 tahun terakhir. Riwayat pendidikan dari beliau yaitu D4 Komputasi Statistik di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kemudian pengalaman kerjanya pada tahun 2021 sampai sekarang yaitu di BPS Kabupaten Banyumas. Kemudian tahun 2018 hingga 2021 itu di BPS Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kemudian untuk keahlian dari Ibu Damar sendiri yaitu CorelDRAW, ada Photoshop, dan Adobe Design. Dan ya itu tadi CV dari narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, kepada Ibu Damara Salinur Komaria, SST kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Suara saya bisa terdengar? Bisa Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya yang terhormat, Kepala BPS Kabupaten Banyumas, Bapak Muhammad Fatihudin SSI MN, yang saya hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA Unsud, Bapak Profesor Wahyu Tri Cahyanto SSI MSI PhD, yang saya hormati pula Ketua Tim Pojok Statistik Telkom University Purwokerto, Ibu Atika Ratnadewi SSI MSC, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Ya, baik, sebelumnya tadi kan sudah diperkenalkan sama Mbak Ika ya. Saya memperkenalkan diri secara singkat ya Bapak Ibu. Nama saya Damara Solinur Maria, biasa dipanggil Damara. Saat ini saya bekerja di BPS Kabupaten Banyumas di bagian IPDS. Selamat datang nih buat Bapak Ibu semuanya ya dalam acara webinar Statvis dengan tema statistik dan visualisasi infografis untuk data yang lebih informatif. Nah, hari ini saya akan sharing sedikit ya tentang bagaimana cara memvisualisasikan data dengan infografis. Nah, ini tuh sebenarnya saya juga nggak expert-expert banget ya gitu. Nah, eh, materi-materi ini saya dapatkan dari belajar dari YouTube atau belajar ikuti webinar-webinar lain. Salah satunya itu waktu ikut webinar HSN di BPS Provinsi Jawa Tengah dengan tema melakukan visualisasi data dengan infografis. Nah, nanti di sini kita belajarnya bersama-sama ya. Bapak Ibu atau teman-teman ya mungkin ada mahasiswa nanti barangkali ada yang punya insight atau pengetahuan yang lebih dalam daripada saya nanti boleh banget nih untuk disampaikan terus sama-sama dibahas gitu ya. Oke.
Baik, saya izin share screen. Sebentar. Sudah terlihat ya. Eh, oke, kita masuk pertama-tama nih. eh Pasti kan bertanya-tanya ya, sebenarnya infografis itu apa sih gitu. Nah, infografis itu asal katanya itu dari information graphic, yaitu cara menyampaikan informasi ya atau data kompleks kepada orang lain dalam bentuk visual. Infografis itu adalah suatu bentuk penyajian data atau informasi dengan konsep visual yang terdiri dari teks, grafik, tipografi, dan gambar ilustrasi yang menarik agar lebih mudah dipahami. Nah, jenis-jenis infografis itu ada tiga. Ada infografis animasi, infografis statis, dan infografis interaktif. Infografis animasi sendiri itu adalah animasi yang bergerak yang memiliki audio biasanya gitu. Nah, ada dua nih, ada info yang tipenya animasi dengan dua dimensi atau animasi yang tiga dimensi. Nah, sedangkan yang infografis statis itu jenis infografis sederhana yang menampilkan data atau gambar dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Biasanya ini tuh biasa dipakai pada saat presentasi gitu ya, karena dia lebih menarik, lebih efektif dalam informasi. Nah, selanjutnya itu ada infografis interaktif. Biasanya digunakan untuk visualisasi data yang lebih kompleks. Infografis ini itu merupakan pencampuran antara tiga skill, yaitu skill desain, skill analisa, dan skill storytelling. Sebenarnya kalau mau belajar lebih dalam itu ada banyak skill ya di ketika kita membuat infografis, tapi yang paling utama tuh tiga ini, ada desain, analisa, dan storytelling gitu. Nah, jadi ini tuh ketika kita buat infografis itu menggabungkan antara otak kiri dan otak kanan kita gitu. Kunci utama dalam membuat infografis adalah konsep visual dengan ilustrasi yang menarik. Nah, terus kenapa sih kita tuh harus memakai infografis gitu? Nah, infografis itu memiliki manfaat untuk menyampaikan informasi secara efektif dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, beberapa manfaat infografis itu di antaranya yang pertama, dia itu bersifat persuasi. Jadi, infografis itu mampu tuh mengajak audiens untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, infografis itu juga dinilai lebih baik dari teks biasa. Kan kadang kalau misalnya cuma melihat teks aja tuh kita bosen ya. Kalau infografis itu kan ada elemen, ada warna, ada icon-icon yang digunakan, maka kita tuh jadi lebih menarik ya, jadi lebih tertarik untuk membaca informasinya gitu. Nah, menurut penelitian, otak kita itu lebih mudah menerima informasi melalui infografis. Nah, hasil penelitian itu juga menunjukkan informasi yang diterima dalam infografis dinilai lebih lama tersimpan di dalam otak kita. Sama tadi, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Fatih ya, kalau misalnya Mika tadi punya teman gitu kan, yang pertama kali inget kan, oh wajahnya gitu, visualnya dulu gitu. Nah, itu juga infografis kan juga pertama kali lama tersimpan ke otak kita ya visualnya dulu gitu. Nah, penggunaan infografis itu diharapkan dapat ini beberapa ini ya sifatnya. Yang pertama dia itu bersifat informatif ya, memberikan informasi kepada pembaca gitu. Selain itu bisa meningkatkan literasi karena infografis itu kan eh, eh, ada gambarnya terus jadi orang tuh tertarik. Jadi literasi keinginan orang untuk membaca itu jadi lebih menarik lagi gitu ya karena yang kita lihat tuh kan ada gambarnya, ada warnanya gitu. Nggak hanya ngelihat dari buku, kadang kan jenuh ya kalau cuma lihat dari buku gitu. Nah, terus yang kedua itu memorable. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, informasi yang diterima dalam infografis itu dinilai lebih lama tersimpan di otak kita. Yang ketiga itu ada accessible, artinya mudah diakses. Biasanya kalau kita membuat infografis itu kan kita tayangkan di website atau misalnya ditayangkan di Instagram atau dibuat di story web.
story IG atau story WA. Nah, itu jadi mudah untuk diakses sama semua orang gitu. Beda kalau misalnya kalau zaman dulu kan kalau misalnya kita pengen tahu sebuah informasi kan harus datang ke perpustakaan, harus baca buku gitu kan di situ. Nah, ini tuh eh, sekarang dengan adanya infografis bisa di-share di mana aja nih ya. Lanjutannya yang shareable gitu. Nah, terus dan juga bisa diakses kapan aja gitu. Nah, selain tadi di share-share, itu salah satu keuntungan dari infografis itu kan biasanya kalau teman-teman atau Bapak Ibu membuat infografis itu kan mencantumkan logo dari instansi ya. Nah, ketika membaca, pertama orang tertarik dulu nih sama apa yang ditampilkan, informasinya apa gitu. Nah, setelah itu dia akan zoom nih, oh siapa sih sebenarnya yang bikin infografis ini? Nah, di situ kan ada logo instansinya. Itu jadi media promosi juga bagi instansinya. Jadi orang-orang tahu, oh ternyata Telkom University itu tuh punya pojok statistik ya, ternyata Unsud itu punya pojok statistik ya, kayak gitu. Nah, terus infografis itu juga menunjukkan kreativitas ya. Dengan pembuatan infografis ini kita dituntut untuk tahu gimana sih caranya memvisualisasikan data dengan mengkombinasikan elemen-elemen, tipografi, warna, dan storytelling baik. Nah, selain itu ada juga yang namanya visually engaging. Lebih menarik secara visual sehingga dia itu bisa meningkatkan minat baca dari masyarakat yang melihatnya. Nah, eh, kali ini kita nggak akan banyak membahas teori apa itu infografis itu data gitu ya. Jadi kita langsung to the point gimana sih caranya sebenarnya membuat infografis gitu. Nah, yang pertama teman-teman tuh harus menentukan topik dulu. Nah, setelah itu memastikan target audiens. Selanjutnya melakukan riset dan pengumpulan data dan melakukan visualisasi data. Nah, menentukan topik konten itu akan mengaruhi jenis infografis yang akan dipakai dan desain infografis. Topik yang bagus akan menarik para audiensi dalam membaca informasi yang terdapat dalam infografis. Untuk menentukan topik yang pas itu kita butuh mengacu ke beberapa pertanyaan yang mendasar seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama pembaca, masalah apa sih sebenarnya yang mau lagi dihadapi gitu, dan solusi apa yang mau kita berikan ke mereka gitu. Nah, selain itu teman-teman itu bisa pakai metode piramida pertanyaan ya. Itu pertanyaan pertama itu ada burning problem. Pertanyaan utama yang akan dijelaskan di infografis itu apa. Selanjutnya ada support question. Pertanyaan pendukung guna menyampaikan informasi lebih detail. Terus ada probing question, memberikan wawasan tambahan mengenai keseluruhan topik yang dibahas. Nah, terus setelah kita tahu nih topiknya, misal sekarang lagi hangat-hangatnya makan bergizi gratis gitu. Oh, oke. Kita akan mengangkat tentang makan bergizi gratis. Nah, nanti kita baru tuh memastikan target audiensnya mau dikasihkan ke siapa. Setelah itu nanti kita harus riset datanya kita makan bergizi gratis tuh mau dikaitkan sama data apa. Misalnya data ma siswa di Kabupaten Banyumas, misal kayak gitu. Nah, nanti kita visualisasikan. Oke. Yang kedua ya setelah menentukan topik, itu adalah memastikan target audiens. Tujuannya agar penyajian data yang dibuat tepat sasaran. Target audiens itu dapat ditentukan berdasarkan gender, pendidikan, usia, profesi, dan lain-lain. Misalnya, kita itu mau membuat infografis dan target audiensnya itu anak muda, maka biasanya kita harus menggunakan konten-konten yang cerah, ceria, itu menggunakan jenis font yang simple, terus mudah dibaca, terus menambahkan elemen-elemen konten lain seperti gambar yang eye-catching gitu. Nah, biar anak muda ini tertarik gitu melihat infografis kita gitu. Nah, kalau misalnya infografis kita cuma hitam putih, terus misalnya tulisan semua, kecil-kecil lagi kan, jadi anak muda itu males duluan gitu ya, karena ngelihat visualnya aja itu udah bikin males sama aja kayak misalnya melihat buku gitu. Nah, selanjutnya teman-teman tuh bisa melakukan riset dan pengumpulan data. Infografis itu menampilkan data-data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, ketika mengumpulkan data itu kita tuh harus memastikan identitas datanya gitu ya. Jangan sampai kita tidak melakukan riset terlebih dahulu, kita tidak tahu
apa interpretasinya, tapi tiba-tiba kita mengeluarkan satu statement yang akhirnya jadi misleading gitu. Itu. Jadi lakukan dulu risetnya, terus cari dulu validitas datanya, benar apa enggak sih sebenarnya ini. Nah, satu sumber teman-teman untuk mencari data itu teman-teman bisa mengakses web BPS gitu. Atau kalau misalnya ingin lengkap itu ada di perpustakaan.bps.go.id. Nah, selanjutnya visualisasi data, menyajikan data ke dalam tampilan visual agar menarik dan lebih mudah dimengerti. Oke. Itu langkah-langkah dari pembuatan infografis. Nah, setelah kita tahu tuh kita membuat infografis apa, sudah menentukan target audiensnya, terus sudah dapat datanya dan sudah tahu mau divisualisasikan seperti apa, ada beberapa aturan nih dalam buat infografis. Yang pertama itu tentukan dulu peruntukan infografisnya itu akan buat untuk apa gitu. Nah, biasanya itu kan grafis ada untuk baliho, poster, flyer, standing banner, media sosial atau website. Karena masing-masing di sini kan punya rasionya sendiri-sendiri ya, punya ukurannya sendiri-sendiri, terus punya target pembaca sendiri-sendiri juga gitu. Maka kita harus tahu dulu mau ditaruh di mana nih. Kayak misalnya teman-teman di Potik Unsur Tell You itu bikin infografis kan selain diupload di website juga diupload di media sosial ya kayak Instagram gitu. Nah, maka nanti infografis yang kalian buat tuh juga harus Ya, Pak dua Mir. untuk website sendiri, untuk media sosial sendiri gitu. Nggak bisa ketika di media sosial kita sama-sama tampilkan untuk di sama-sama seperti yang ada di website gitu. Karena nanti keterbacaannya terus jadi tidak menarik lagi gitu. Nah, contohnya kalau misalnya baliho itu kan kadang kita ngelihatnya di misalnya di jalan tol gitu ya. Nah, baliho di jalan tol kan kita itu ngelihatnya hanya sekilas aja ya ketika mengendarai terus lewat. Nah, itu berarti kan harus terbaca dengan jelas ya. Nah, itu. Oke. Nah, terus maka yang kita tampilkan di situ jangan terlalu banyak kata-kata atau jadi to the point aja gitu. Nah, jangan sampai masa kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita udah lewat terus balik-balik tadi apa ya di balihonya tulisannya kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang di poster atau di website itu kan biasanya ukurannya A3. Nah, terus dia kan biasanya ditempelkan di papan pengumuman atau di taruh di website gitu. Nah, orang-orang yang melihat itu kan dia lebih concern ya, punya waktu lebih lama gitu untuk melihatnya. Terus dia bisa membaca secara full. Maka ketika di poster atau di website itu teman-teman bisa menampilkan informasi lebih banyak nih. Contohnya kayak grafis keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas di Agustus 2024. Nih, di sini ada beberapa section ya, teman-teman. Di section pertama, section kedua, dan section ketiga. Nah, itu kalau misalnya kurang jelas, itu karena ini ditampilkan di website atau ditampilkan di majalah dinding, misalnya di poster, itu orang tuh bisa lebih mendekat gitu. Atau misalnya kalau di website bisa di zoom gitu. Nah, sedangkan kalau untuk standing banner, eh, harus bisa dilihat pada saat kita duduk gitu kan. Kan nggak mungkin kalau semuanya itu tulisan, isinya tulisan semuanya. Jadi kan terus tulisannya kecil-kecil lagi nggak terbaca. Padahal fungsinya standing banner kan memberikan informasi ya di ruangan. Terus dia harus terlihat mencolok supaya perhatian kita tuh tertuju ke standing banner itu gitu. Nah, beda dengan infografis yang kita tampilkan di media sosial gitu. Kalau di media sosial, orang-orang itu kan cenderung untuk scroll-scroll gitu ya, terus scroll terus gitu sampai akhirnya ngelihat sesuatu yang menarik dia berhenti gitu dibaca. Nah, kita tuh harus punya strategi gimana sih biar orang itu bisa berhenti scroll terus ngebaca lebih dalam dari infografis yang kita buat gitu. Nah, salah satunya itu strategi
bisa yang pertama nih seperti ini ya, ya kita to the point aja gitu. Data yang mau disampaikan itu apa gitu. Nggak usah terlalu banyak menampilkan seri data atau menampilkan banyak indikator misalnya kayak gitu ya. Ya satu aja cukup nih. Misalnya negara dengan proyeksi ekonomi terbesar pada 2050. Negaranya apa aja? Nih kan udah langsung ketika sekali melihat tuh kita udah bisa langsung menangkap informasi dengan jelas ya. Kayak misalnya Cina itu paling tinggi ya. Nah, terus Indonesia ini di highlight ya warna orange. Nah, biar ke oh biar orang tuh nyari misalnya oh Indonesia tuh di posisi berapa sih? Itu langsung cepat menemukannya. Nah, yang kedua itu bisa pakai teknik yang namanya copywriting ya. Kita eh, membuat kalimat yang menarik sehingga orang itu jadi berhenti di postingan kita nih. Contohnya, survei 25 sampai 30 tahun usia adalah usia paling ideal untuk menikah. Nah, orang kan jadi tanya, emang iya usia 25 sampai 30 tahun itu usia paling ideal untuk menikah? Nah, nanti di slide-slide selanjutnya itu teman-teman apa atau Bapak Ibu itu bisa menampilkan datanya itu seperti apa gitu. Terus, bentar. Contohnya lagi. Bentar, bentar. Mbak, bentar ya. Nih, contohnya ya yang di itu di media sosial menurut saya menarik ya. Tapi ini kita kesampingkan politik ya. Nih, efisiensi Prabowo by honorer gitu. Nah, di sini tuh jadi eh, copywritingnya tuh main banget gitu ya. Kayak menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain, terus menarik bagi orang-orang. Nah, setelah itu, dan judulnya itu di besar gitu, highlight, terus orang jadi kan ingin melihat. Nah, terus ada nih penjelasannya, nih misalnya kebijakan hemat APBN hingga Rp 360 triliun berpeluang pangkas para pegawai honorer di tahun 2022 ada 2,3 juta tenaga non ASN di seluruh Indonesia. Nah, yang bikin menarik lainnya itu dari gambar yang ditampilkan ya. Kan di sini ada pemotongan anggaran ya. Nah, ini Pak Prabowo-nya itu pegang apa ini? Gunting ya. Nah, terus ini dia pegawai honorer gitu kayak seolah-olah dia memotong gitu pegawai honorer gitu. Nah, itu eh, salah satu cara biar orang itu dia sosial tertarik gitu dengan infografis yang akan kita buat. Nah, di slide selanjutnya itu baru deh dijabarkan hemat anggaran tuh apa gitu. Terus kebutuhan efisiensi yang sudah berjalan tuh apa aja begitu. Nah, selain itu ada juga nih infografis yang dibuat sama Tempo ya. Nah, di sini KPK merilis harta kekayaan Raffi Ahmad gitu. Nah, orang kan kalau misalnya kenapa diambil Ahmad gitu? Karena orang kan banyak terkenal gitu ya. Jadi orang banyak tahu karena beliau tuh terkenal gitu. Makanya di sini di highlight nih Raffi Ahmad terus dengan jelas ditampil fotonya. Terus di sini langsung digambarkan dengan belakangnya itu pie chart ya. Berapa sih total kekayaannya? 1,033 triliun. Yang untuk yang alat transportasi itu berapa miliar, terus surat berharga berapa, terus utangnya berapa, kayak gitu. Jadi sekali melihat itu udah langsung paham nih eh, informasi yang mau disampaikan, gitu. Oke, kita lanjut. Oh, bentar. eh ya, jadi nah teman-teman yang TUP itu kan sempat membuat infografis ya. Nah, yang ini yang saya maksud teman-teman itu ketika membuat infografis
itu bisa dibedakan ya antara mau ditampilkan di website atau mau ditampilkan di Instagram. Kalau ditampilkan di Instagram dengan format seperti ini kita jadi jauh lebih susah nih untuk ngebaca karena nge-zoom juga kayaknya effort banget gitu. Apalagi di itu kan jadi lebih susah kebaca lagi ya mesti miringin HP terus eh, tulisannya kecil-kecil lagi gitu. Nanti mungkin ke depannya ketika diminta untuk membuat infografis bisa disesuaikan ya mau ditampilin di website atau mau ditampilin di media sosial. Oke, setelah kita tahu mau ditaruh di mana sih sebenarnya informasi infografis kita itu, maka selanjutnya kita terus menentukan layout dulu gitu. Grid layout itu merupakan tata letak yang buat terhadap konten yang ingin diletakkan. Merancang grid layout itu dibutuhkan untuk membuat infografis terlihat lebih rapi dan menarik dengan mempertimbangkan isi konten yang tersedia, sehingga semuanya menjadi berkesinambungan. Perlu diingat bahwa kita itu terbiasa membaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi, pastikan pandangan pembaca itu bisa dengan jelas gitu. Seperti mempertimbangkan apakah konten-konten yang telah dibuat itu akan ditampilkan dari atas kiri menuju kanan bawah ya. Jadi kayak gini gitu. Atau mau ditampilkan dari atas ke bawah saja atau hanya menggunakan layout single kolom aja atau double kolom seperti ini dan seterusnya. Nah, di zaman yang sekarang itu teman-teman itu bisa menentukan layout itu dengan dua cara ya. Itu yang pertama mencari referensi, yang kedua itu memanfaatkan template gitu. Mencari referensi itu biasanya dilakukan dengan mencari referensi di Google ya dari infografis yang ada. Terus teman-teman bisa membuat dari awal lagi gitu. Nah, tapi dengan cara seperti ini itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama gitu ya untuk bisa selesai. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan cara yang kedua, yaitu memanfaatkan template infografis yang sudah ada. Nah, ini tuh cara yang praktis, tetapi bisa menghasilkan hasil yang maksimal, khususnya bagi kalian yang tidak menguasai soal desain. Nah, banyak nih platform gratis yang menyediakan template infografis secara online, sehingga kalian bisa hanya mengubah kontennya aja di dalamnya gitu. Kayak contohnya kalau yang sekarang banyak digunakan itu karena ya. Nah, terus dengan membuat template ini itu kita jadi lebih cepat gitu ya. Nah, tapi ada juga nih kelemahan dari penggunaan template itu jadi tidak fleksibel karena biasanya orang tuh yang pembuat template-nya itu sudah ngeset gitu. Ada batas-batasannya itu kelemahannya. Tapi kalau untuk lebih mudahnya itu bisa memanfaatkan template gitu. Kalau teman-teman misalnya nggak biasa pakai Canva, misal pakainya Corel Draw atau apa itu juga bisa tuh template memanfaatkan template dari Freepik dan seterusnya. Nah, setelah menentukan layout, kita tuh harus menentukan warna. Nah, warna di sini itu sangat mempengaruhi visual kita ya. Nah, teman-teman tuh misalnya antara background dengan tulisan itu gimana sih biar menarik, bisa biar terbaca gitu. Nah, itu biasanya itu menggunakan warna yang berseberangan. Atau kalau misalnya ke teman-teman cara gampangnya itu gunakan color palette ya. Nah, teman-teman itu juga harus menghindari kalau banyak menggunakan warna. Misalnya kalau sebelum palet yang mau kita pakai itu apa gitu. Nah, terus ya warna yang kita pakai ya hanya di sekitar yang situ-situ aja. Nah, untuk mendapatkan color palette itu teman-teman bisa mengakses nih. Contohnya itu ada website Color Hunt ya. Di sini orang-orang itu sudah menyiapkan nih kombinasi-kombinasi warna yang bisa teman-teman pakai nih di infografis teman-teman. Tuh, nah, misalnya kita mau pakai warna yang ini ya, nanti tinggal di download aja, terus kita bawa ke Canva-nya. Jadi itu ya. Nah, kalau misalnya background-nya itu mau
coklat yang gelap ini. Maka untuk fontnya itu bisa menggunakan warna yang lebih terang ya yang di sini. Jangan langsung menggunakan warna yang satu tingkat di atasnya karena nanti juga keterbacaannya tetap eh gitu biar lebih mudah dibaca. Oke. Oke. Setelah menentukan warna, teman-teman itu harus menentukan font. Nah, kan ini jenis-jenis dan penggunaan font, terus pahami nih tipografi gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi jenis-jenis font itu ada serif. Huruf serif itu adalah huruf yang memiliki ujung lancip. Huruf ini memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garisnya. Nah, citra yang dihasilkan dari font serif ini itu adalah klasik, anggun, dan berwibawa. Nah, jenis-jenis fontsnya itu biasanya kayak Times New Roman, Bodoni, atau Didot. Nah, selanjutnya itu ada tipe font sans serif. Kata sans itu berasal dari bahasa Perancis dan memiliki arti tanpa. Sans serif adalah huruf yang tidak memiliki atau tanpa kait. Citra yang dihasilkan itu simple dan stabil. Nah, ini contohnya kayak Helvetica atau Futura atau Impact gitu. Selanjutnya, tipe font script. Huruf yang merupakan tulisan tangan yang menggunakan A atau kuas dan biasanya miring ke kanan. Ini tuh citranya feminim, friendly, elegan gitu. Nah, ini contoh font tuh Adam script, Daydream, atau Dancing script. Nah, biasanya jenis font ini tuh digunakan untuk judul ya. Jangan sampai menggunakannya untuk satu paragraf gitu karena ketika dibaca itu akan lebih sulit gitu kan dia tulisan Latin ya kalau kita menyebutnya. Nah, selanjutnya itu ada namanya dekoratif atau display. Huruf yang digunakan pada ukuran besar hanya digunakan sebagai judul, bukan sebagai isi teks. Ini citranya tuh unik, personal. Contohnya Avatar, Special Elliot, terus Permanent Mark gitu. Nah, dalam menentukan font itu pertimbangkan tujuan dan audiensnya. Audiensnya itu mau anak muda atau mau orang tua. Misalkan anak muda kan kita bisa menggunakan font yang lebih simpel gitu. Tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, terus selanjutnya font yang sesuai dengan karakter. Misalnya tadi ya font yang curly Concurly tuh. Yang ini ya, yang script itu biasanya kan digunakan hanya untuk judul, bukan untuk tulisan keterangan di bawahnya yang panjang gitu. Nah, terus di bagian judul bisa juga menggunakan font yang tadi ya, yang serif yang bold gitu misalnya. Nah, terus pahami juga hierarki teks. Nah, pertimbangkan keterbacaannya. Terus jadi selain menggunakan Selain memilih font yang tepat, itu teman-teman juga harus mempertimbangkan tuh ukuran font yang digunakan, baik untuk judul maupun untuk isi dari infografisnya. Oh, enak, Pak. Uji di berbagai media ya. Eh, eh, nanti teman-teman sebelum di-share itu bisa dilihat dulu terbaca nggak sih kalau misalnya di-share di Instagram atau misalnya di-share di website masih kebaca nggak sih gitu. Nah, terus pertimbangkan kombinasi fontnya. Nah, kombinasi font ini biasanya satu posting satu infografis itu satu layout ya. Itu menggunakan 2 sampai 3 font saja gitu. Jangan sampai kita terlalu banyak menggunakan font terus tidak konsisten gitu ya yang karena terlalu banyak jadi nggak menarik lagi dan nggak rapi gitu. Nah, salah satu cara untuk menemukan kombinasi font yang mudah itu teman-teman bisa melakukan cari aja di Google. Misalnya nih ya, misalnya kita pakai Canva gitu, font Canva combination gitu. Nah, di sini tuh udah ada tuh suggestionnya. Oh, ternyata Brittany itu bisa dipadu-padankan dengan Mon. Atau misalnya ini ya, South Korea Serif itu bisa dipadu-padankan dengan Julius Sans kayak gitu. Nah, ini teman-teman tinggal mencontek aja dan disesuaikan gitu dengan infografis yang mau teman-teman pakai gitu. Eh, nah terus font ini tuh
di setiap platform itu fontnya beda-beda ya. Jadi bisa aja font ini ada di Canva atau tapi tidak ada di misalnya CorelDRAW gitu. Nah, terus misalnya teman-teman ingin mendownload salah satu font terus dimasukkan ke CorelDRAW gitu ya. Karena nggak ada itu teman-teman bisa mengakses yang namanya contohnya aja ya, Davon gitu. Davon. Nah, di sini teman-teman tuh bisa mendownload tuh eh, font-font yang ingin diinginkan untuk membuat infografis nanti download aja dan diinstal di fontnya di laptop kita. Jadi nanti dia akan muncul di baik itu di misalnya Adobe Photoshop atau misalnya di CorelDRAW dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang hierarki visual ya. Hierarki visual itu yang pertama itu ada judul besar di bagian atas. Judul besar itu akan dan mencolok menarik perhatian pertama dan menyampaikan pesan teks utama. Nah, terus subjudul dan teks isi, subjudul itu dibuat lebih kecil daripada judul dan teks isi yang lebih kecil lagi, membantu mengorganisir informasi lebih lanjut. Selanjutnya menggunakan penggunaan warna untuk menonjolkan, menggunakan warna cerah untuk informasi penting, membantu menarik perhatian ke elemen-elemen tersebut. Nih, jadi contohnya ya judul besar nih, hierarki visual gitu. Nah, subjudulnya, ini judul besar di bagian atas, subjudul dan teks isi penggunaan warna yang menonjolkan. Nah, di sini saya menggunakan subjudulnya ini dibuat lebih besar ya daripada teks isinya, terus dia di bold gitu, biar lebih terbaca dan membedakan, oh ini subjudulnya dan yang ini adalah konten isinya. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menentukan layout, terus sudah eh, menentukan font, sudah menentukan warna, selanjutnya kita itu menentukan data ini tuh mau divisualisasikan seperti apa sih gitu. Nah, biasanya itu menggunakan metode ICCORE ya, Inform, Compare, Change, Organize, Relation, dan Explore. Untuk yang inform, itu metode ini digunakan ketika menyampaikan pesan penting dengan data yang to the point. Yang di bold nih, contoh 6.200. Nah, terus atau menggunakan lingkaran dengan ada teks di dalamnya dan nah selanjutnya metode kedua itu namanya compare. Metode ini digunakan ketika ingin memberikan informasi yang berbeda atau membandingkan satu konteks dengan konteks lainnya. Teman-teman bisa menggunakan chart, pie chart, donut chart, atau pictogram. Next, itu ada metode change. Metode ini digunakan ketika konten itu berisikan adanya perubahan data, kronologi cerita dari waktu ke waktu. Nah, ini bisa menggunakan line chart, area kan timeline diagram seperti ini ya. Selanjutnya, metode organize. Metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi secara berurutan seperti ranking, pola, grup, atau siklus yang berurutan. Nih, bisa menggunakan flowchart, mind map, atau tabel. Selanjutnya itu adalah relationship. Metode ini digunakan untuk menunjukkan hubungan yang lebih kompleks pada suatu konteks. Ini bisa menggunakan scatter plot atau multi-series plot. Nah, yang terakhir itu adalah explore. Metode ini digunakan ketika menginginkan pembaca menjelajah infografis dan menemukan informasi yang lebih mendalam. Ini itu biasanya digunakan untuk infografis yang lebih kompleks. Ya. Nah, selain metode itu, biasanya kalau di dunianya data analis atau data science itu kena sama bagan ini ya. Nah, kalau teman-teman ingin tun- contohnya ingin menunjukkan distribusi distribusi dari variabel
variabelnya itu satu atau variabelnya dua gitu. Nanti kalau variabelnya satu bisa menggunakan bar histogram atau line histogram. Ini mirip-mirip ya. Yang tadi kalau relationship itu bisa menggunakan scatter plot atau scatter plot bubble set atau ini pilihannya banyak. Nah, komposisi itu nih di bawah. Tuh. Oke, sudah. Kalau kita sudah tahu, oh angka-angka itu mau kita tampilkan pakai eh, diagram apa sih gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini itu agar konsisten itu kita bisa menambahkan shape atau menonjolkan header atau judul dari setiap konten atau dengan menambahkan simbol dan icon pada setiap poin untuk memperkuat keseluruhan elemen desain. Kemudian gunakan warna, style, dan ukuran secara konsisten. Nih, contohnya tadinya kan warnanya hitam putih seperti ini ya. Nah, kita bisa menambahkan nih elemen di sini dan di warna merah gitu biar lebih terbaca, biar lebih menarik gitu. Nah, terus misalnya ini warna merah ya kita harus konsisten ke bawahnya warna merah biar sama-sama terlihat lebih enak. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya aturan menggunakan negative space. Jadi, negative space itu adalah ruang kosong yang sengaja disisakan pada sekitar elemen desain. Tujuannya untuk membuat setiap elemennya itu terlihat lebih seimbang dan presisi. Namun, pengertian negative space itu tidak harus memakai background yang berwarna putih ya, tapi bisa dengan warna apapun gitu. Negative space itu bisa ditambahkan dengan mengecilkan ukuran konten-konten yang terlihat sesak atau sempit. Nah, tadinya misalnya seperti ini ya, kayak full banget satu halaman. Nah, maka kita bisa turunkan ke bawah. Jadi ada marginnya di kanan, kiri, atas, bawah. Biar lebih rapi, lebih enak dilihat, dan lebih seimbang dan presisi. Oke, selanjutnya eh kita tuh harus membuat infografis dari awal hingga akhir ini bisa 5W1H ya. Terus fokus juga pada alurnya. Infografis yang bagus itu merupakan infografis yang memiliki alur terhadap semua isi konten dan desainnya. Seperti di setiap konten itu memiliki alur yang didampingi dengan warna serta jenis teks sehingga pembaca otomatis terbawa alur dan merasa menarik untuk membacanya. Ya. Nah, selanjutnya buat desain yang out of the box. Silahkan menggunakan kreativitasnya teman-teman nih. Eh, buat desainnya itu jadi gampang dilihat. Infografis yang baik dan benar adalah infografis yang dilihat dengan jelas dan bisa membuat para pembaca langsung mengerti gitu dan bisa membaca tanpa harus melihat dengan dekat gitu. Terus bisa juga teman-teman bisa menggunakan desain judul yang lebih menarik ya seperti pakai teknik copywriting gitu. Judul yang menarik itu bisa membuat para pembaca tertarik untuk infografis. Judul yang baik dan benar adalah judul yang menjelaskan infografisnya. Judul yang menarik perhatian audiensi dan mereka bisa langsung paham walau hanya sekejap meskipun dengan teks judul yang sedikit. Nah, kalau yang ini memang beneran ya kreativitas masing-masing ya. Nah, tips dari saya ketika teman-teman mendapatkan tugas gitu ya membuat infografis itu lihat sebanyak-banyaknya karena kita itu bisa membuat sesuatu itu ketika kita sudah melihat lebih banyak gitu. Melihat lebih banyak nih maksudnya carilah referensi-referensi sebanyak-banyaknya gitu. Sama kan juga kalau misalnya kita mau nulis skripsi gitu kan, kita harus membaca sebanyak-banyaknya dulu untuk bisa membuat kata-kata. Nah, di infografis ini juga sama. Lihat dulu yang banyaknya biar selera kita itu meningkat, terus pengetahuan, terus kita tuh jadi bisa membedakan mana sih infografis yang menarik, mana yang enggak. Terus referensi misalnya mau nempatin elemen ini dan elemen ini mau gabungin elemen apa aja itu salah satu cara menggali idenya adalah dengan melihat bab gitu. Jadi gunakan waktu untuk brainstorming. Nah, terakhir
review keseluruhan di set lagi setiap elemen dan data yang ditampilkan. Mintalah pendapat dari orang lain. Nah, biasanya kalau misalnya habis membuat infografis itu saya akan kirim ke orang yang menugaskan gitu untuk dilihat lagi ada salah masukin angka enggak atau misalnya ada salah menginterpretasikan data enggak. Nah, jangan ragu ya untuk diberi kritik sama orang. Misalnya, oh ini kayaknya terlalu kecil ya. Udah kita revisi aja gitu. Karena apa yang kita lihat bagus kan Iya. belum tentu bagus juga untuk orang lain gitu. Nah, jadi kita juga harus terbuka nih terhadap masukan-masukan dari orang lain. Oke, sekian materi dari saya. Sebelum saya akhiri, di sini mahasiswanya banyak nggak ya? Banyak nggak Mbak Ika? Ada beberapa sih, Bu, untuk mahasiswa sendiri. Oke. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya langkah-langkah membuat infografis. Nah, salah satunya itu adalah untuk gimana sih cara kita riset dan dapatkan datanya dulu gitu ya. Nah, oke, boleh kuis nggak, Ika? Tapi yang jawab hanya mahasiswa aja ya, bolehnya ya. Yang BPS, mohon maaf ini terlalu mudah pertanyaannya. Boleh, Bu, boleh. Oke. Nah, teman-teman boleh mengakses web bps.go.id banyumaskap.go. Ya, alamatnya adalah banyumaskap.bps.go.id. Nanti kalau mau jawab silahkan tulis di kolom chat dulu ya. Tampilannya beda ya. Tulis di kolom chat dulu ya, teman-teman. Nanti tulis saja saya gitu. Setelah itu nanti Mbak Ika yang akan menunjuk ya. Yang paling cepat siapa? Yang Ya, mahasiswa aja ya, yang boleh ya. Bebas nggak usah. Nih, di mana sih baik dari website BPS yang dari BPS terus sebutkan publikasi yang baru saja dirilis oleh BPS Kabupaten Banyumas. Yuk, panitia boleh ikut. Di mana? Ada yang temu webnya banyumaskap.bps.go.id. Ada yang mau jawab? Jawab langsung boleh deh. Open mic ya. Nggak ada yang Nah, saya boleh jawab, mana? Bu. Udah ketemu apa belum? Boleh. Siapa? Perkenalkan nama saya Himasiran. Saya merupakan mahasiswa dari Telkom University Purwokerto. Oke, silahkan. Untuk publikasi dari BPS itu bisa dilihat di bagian produk itu di head dari websitenya Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Dan untuk publikasi yang baru dirilis yaitu ada Kabupaten Banyumas dalam angka tahun 2025, Bu. Oke, ya benar. Terima kasih ya Hilmam. Nanti, oh kalau Hilmam gampang. Nanti boleh dikirim nomor HP-nya, saya isiin GoPay buat jajan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Jadi, eh, benar ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi untuk mendapatkan produk-produk BPS itu dilihat di sini ya, menu produk, terus habis itu publikasi. Nah, saat ini di tanggal 20 ini pas banget nih BPS Kabupaten Banyumas baru saja merilis Kabupaten Banyumas dalam angka. Nih, nah nanti ini bisa diunduh secara bebas ya. Di sini itu datanya adalah data tahun 2024. Nah, teman-teman dari Potik Unsut atau Potik Telu nih untuk ngisi-ngisi konten di website atau di media sosialnya itu
Kalau mau menggunakan data-data yang ada di publikasi ini boleh banget ya, karena data ini kan yang baru saja dirilis nih, jadi baru hangat-hangatnya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek di sini itu ada 13 bab. Ini sekalian promosi nggak apa-apa ya. 13 bab dari geografi sampai dengan perbandingan antar kabupaten atau kota gitu. Jadi untuk bahan infografis itu bisa mencari dari sini. Nah, nanti ketika sudah mengisi sudah mencari data dari BPS atau menggunakan data-data yang bersumber dari BPS, jangan lupa untuk mengisi survei kebutuhan data ya, yang kalau teman-teman statistik kan udah paham ya, kalau misalnya ada orang yang datang ke apa itu pojok statistik itu sudah mendapatkan layanan, nanti ngisi survei kebutuhan tanah. Teman-teman yang misalnya ditugasin untuk mencari data-data itu udah dapat nih dari BPS di sini, salah satunya dari Kabupaten Banyumas dalam angka, nanti itu silakan mengisi survei kebutuhan data. Oke, kayaknya cukup ya yang dari saya. Soalnya takut ini keburu Jumatan. Saya cukupkan sekian. Eh, kita lanjut ke mat- itu ya, Mbak Ika. Ya, Tanya jawab Bu. ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Damara Solihin Komaria atas materi yang telah disampaikan, materi yang begitu informatif dan menambah wawasan kita mengenai statistik dan visualisasi data. Kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Ayo teman-teman, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, Ibu, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari rekan-rekan peserta, tadi kan dalam membuat informasi kita perlu menentukan warna ya, Bu. Nah, sejauh mana sih Bu penggunaan warna itu mempengaruhi pemahaman audiens terhadap infografis? Mungkin bisa dijawab Ibu Dawara. Iya, sebenarnya kalau lebih dalam lagi ya, kalau tadi kan saya kan hanya membahas tentang color palette ya, itu warna apa saja. Nah, biar orang tuh lebih tertarik gitu. Kalau warnanya pastel itu biasanya ke anak-anak yang muda kayak gitu. Nah, sebenarnya warna itu tuh juga ada yang namanya color theory ya. Tapi ini jujur pengetahuan saya tuh masih minim ya. Kayak misalnya eh kita tuh menggunakan warna merah itu bisa meningkatkan mood kita dalam apa ya, memesan makanan misal kayak gitu ya, biasanya kayak gitu karena warna merah itu menggugah selera gitu, atau misalnya warna merah itu lebih menginformasikan sesuatu yang danger gitu, misalnya kayak penurunan atau ya kayak gitu kan. Nah, itu biasanya menggunakan warna merah gitu, jadi orang tuh melihat, nggak cuma melihat datanya aja tapi juga melihat penggunaan warnanya itu mempengaruhi gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu. Selanjutnya saya juga ada pertanyaan lagi nih, Bu. Apakah ada aturan tertentu dalam memilih font atau topografi untuk infografis? Nah, kalau eh, memilih font, tadi udah saya jelaskan ya, Mbak Ika. Biasanya itu kita tuh memadupadankan beberapa font. Nah, tapi jangan terlalu banyak juga gitu. Biasanya satu postingan itu maksimal tiga lah, 2 sampai 3 gitu. Nah, terus cara paling mudahnya itu ya tadi mencari font combination aja. Kan ada tuh orang-orang yang memang penglihatan seninya lebih bagus ya daripada kita gitu. Jadi dia sudah mencarikan kayak tadi color palette, terus juga sudah mencarikan kombinasi font yang enak nih, apa gitu. Terus jadi ketika di judul tuh bisa lebih menarik gitu menggunakan kombinasi font yang tadi orang lain tuh sudah suggest ke kita gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya ya, Ibu Damara. Sembari menunggu teman-teman yang lain ya, Bu. Nah, saya juga ada yang itu bagaimana cara agar infografis mudah dipahami meskipun dari teks. Ya, penggunaan diagram kayak gitu-gitu lebih bisa membantu ya. Misalkan kalau misalnya datanya tuh banyak, ketika kita menggambarkan diagram kan langsung kelihatan, oh yang paling banyak warnanya berarti itu yang paling banyak
gitu ya. Misalnya Kak tadi yang grafisnya yang Raffi Ahmad tadi kan itu sebenarnya kalau kita ngelihat angka doang kan jenuh ya. Terus menangkap informasinya kan susah gitu. Nah, menggunakan diagram itu salah satu bisa membantu kita gitu untuk menangkap informasi dengan lebih cepat gitu. Jadi kan oh ternyata yang warnanya bagian dari lingkaran itu yang lebih besar porsinya itu yang lebih banyak gitu kan secara rupiah gitu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas jawabannya. Ayo teman-teman untuk bisa bertanya ya. Permisi Bu, saya izin. Eh, Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita ke Canva boleh kayak tutor sedikit. Boleh, Bu, boleh. Nah, oke. Nih, misalnya dari share screen. Jadi balik ke materi lagi ya, sedikit ya sebelum Jumatan. Nah, teman-teman, misalnya diminta untuk membuat infografis gitu ya. Nah, di Canva itu, eh, maaf ya, ini bukan berpromosi Canva, tapi yang lebih mudah saat ini dan itu bisa di-sharing dengan banyak orang ketika kita mengerjakan itu salah satunya Canva. Nah, ini contohnya yang pertama kita membuat infografis untuk di Instagram gitu. Nah, klik aja nanti konten Instagram gitu. Nah, di sini Canva-nya tuh udah langsung menyediakan kontennya. Nah, kalau ini tuh ukuran Instagramnya masih yang ukuran yang lama ya. Soalnya, nah tinggal diubah aja ukurannya. Tapi ini untuk mengubah ukuran dengan yang pro ya. Hmm. Nah, terus selanjutnya kan teman-teman harus menentukan layout dulu ya. Tanya di bagian atas sini dan di bawah sini kita harus menampilkan header dan footer. Kayak tadi eh, perlu logo atau kalau di bawah sini biasanya website gitu. Nah, silakan nanti teman-teman proporsikan gitu. Misalnya logo. Misalnya logo ya, logo itu akan ditaruh di sebelah sini gitu. Nah, terus perhatikan ini ya tadi ya teori negatif space jangan terlalu memenuhi sisi halaman. Silakan di eh, eh, posisikan, dicari yang pasnya seperti apa gitu. Nah, terus biar nggak putih aja, nih teman-teman kan bisa menambahkan misalnya elemen ya, kayak background gitu. Cari aja nanti di elemen background gitu. Misal, ya. Nah, di Canva ini banyak banget pilihannya ya, Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan aja. Misalnya ini aja deh, yang gampang. Taruh aja. Kayak gitu. Terus setelah itu untuk menambahkan judul, klik aja judul. Nah, di sini bisa memanfaatkan tadi ya kombinasi font. Contohnya kita memanfaatkan antara Anton ini aku Poppins ya. Mana tadi? Sorry, sorry. Poppins. Misalnya judulnya Poppins. Poppins. Poppins misalnya dia Prabot ya. Misalnya judulnya tentang kemiskinan gitu ya. Nah, sama ya tadi kan ini untuk di website itu teman-teman kan harus menarik minat dulu ya. Misal di yang pertama ini mau menampilkan copy teknik copywriting dulu. Nah, nanti selanjutnya bisa menambahkan di halaman kedua baru ditampilkan data-datanya gitu. Tapi kalau misalnya mau satu halaman misalnya kemiskinan.
Nah, terus mudahnya lagi di Canva itu untuk penggunaan apa diagram-diagram itu teman bisa menambahkan di bagian sini ya. Klik di aplikasi, terus setelah itu ada bagan. Nah, bagan nih misalnya kita pakai nih bagan ini aja, misal itu ya. Nah, nanti tinggal diedit ada, edit aja datanya gitu. Nah, ini jadi lebih mudah banget. Nah, iya dibandingkan dengan menggunakan yang lain ya. Terus jangan lupa untuk menambahkan informasi singkat ya, seperti yang tadi. Terus hal itu. Nah, terus jangan lupa juga di infografis itu kita harus menyertakan sumber dari data-data yang kita pakai. Biasanya sumber itu kita letakkan di bagian bawah, misalnya sumber data BPS Kabupaten Banyumas. BPS Kabupaten Banyumas. Kabupaten itu. Nah, terus udah ya nanti kecilin aja. Nah, elemennya kan nggak mungkin cuma ini aja ya. Nah, terus misalnya teman-teman itu pengen menampilkan elemen-elemen, misalnya eh, lagi bikin infografis tentang buah-buahan misalnya. Nanti di sini cari aja buah-buahan gitu. Jadi kita nggak perlu lagi membuat dari awal kayak gitu. Terus tinggal dicari, tinggal di drop, drop, drop drag and drop aja ya. Tinggal dipakai aja gitu. Terus disesuaikan dengan template-template yang ingin kita pakai. Nah, gitu aja. Terus itu aja sih kayaknya ya, Mbak. Nah, itu gambaran singkatnya aja ya. Eh, apa sih menu-menu di Canva yang bisa kalian manfaatkan untuk membuat infografis? Baik. Terima kasih Ibu, sesi tanya jawab dan juga tadi sedikit pelatihan di Canva setelah selesai. Terima kasih Ibu Damara Salina Pamaria atas jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan tadi sangat-sangat informatif. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Buat pada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Kita mulai saja dokumentasinya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi telah selesai. Teman-teman peserta silakan untuk bisa mengisi presensi terlebih dahulu sebagai bukti kehadiran dan untuk syarat mendapatkan sertifikat. Sekedar informasi untuk sertifikat baru tersedia di hari Senin ya teman-teman. Jadi bisa diakses di hari Senin mendatang. Ini kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup webinar ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam bidang masing-masing. Dengan demikian, saya Ika Widana Agustin selaku MC sekaligus moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.